Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Elayawati. Saya dari kelas IPA B jurusan Tatris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo dengan nomor NIM 2711934. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi yaitu dapat diartikan sebagai sebuah tujuan atau dorongan yang bertujuan sebagai penggerak utama yang berasal dari diri seorang atau diri orang lain dalam berupaya untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang diinginkan, baik secara positif maupun secara negatif. Pengertian dan definisi motivasi menurut para ahli di antara lain yaitu yang pertama, menurut Victor Havirum, motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diperoleh oleh seseorang dari sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukan akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rowe, motivasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat. Hal ini dapat mempengaruhi orang itu ingin melakukannya. Dan yang ketiga, menurut Weiner, pengertian motivasi yaitu kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak mendorong individu mencapai tujuan tertentu dan membuat individu tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Dan yang kedua, klasifikasi motif dan motif. Para ahli psikologi mengklasifikasikan motif yang ada dalam diri manusia ke dalam beberapa kelompok atau beberapa golongan. Yang pertama, motif primer dan sekunder. Ciri pokok yang membedakan suatu motif tergolong dalam motif primer berdasarkan pada keadaan fisiologi manusia, sedangkan motif sekunder tidak berhubungan dengan keadaan fisiologi manusia. Motif primer juga tidak bergantung pada pengalaman seseorang, sedangkan motif sekunder sangat bergantung pada pengalaman seseorang. Dan yang kedua, motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik merupakan motif yang berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar, karena dalam diri seorang memang telah ada dorongan itu. Sedangkan motif ekstrinsik ialah motif-motif yang berfungsi karena ada rangsangan dari luar. Dan yang ketiga, motif tunggal dan motif bergabung. Berdasarkan banyaknya motif yang bekerja di belakang tingkah laku manusia, motif dapat dibagi menjadi motif tunggal dan motif bergabung. Dan selanjutnya, motif mendekat dan motif menjauh. Suatu motif disebut motif mendekat bila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus. Sedangkan motif menjauh sebaliknya, yaitu bila respons terhadap stimulus yang datang sifatnya menghindari stimulus atau menjauhi stimulus yang datang. Dan yang kelima, motif sadar dan motif tak sadar. Klasifikasi motif ini berdasarkan pada taraf kesadaran manusia terhadap motif yang telah melatar belakangi tingkah laku. Dan yang keenam, motif biogenetik, sosiogenetis, dan teogenis. Motif biogenetis merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Sedangkan motif sosiogenetis adalah motif-motif yang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Yang terakhir, motif teogenetis, yaitu merupakan motif-motif yang berasal dari interaksi antara manusia dan juga Tuhan. Selanjutnya, hubungan antara motif dan minatif, dan motif dan motivasi. Motif dan minat dan motif mempunyai hubungan erat karena minat merupakan sumber motif yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. Ketika kita bebas dalam memilih apa yang ingin kita lakukan. Ketika seseorang menilai sesuatu itu bermanfaat, maka dia akan menjadi berminat. Ketika hal tersebut akan mendatangkan kepuasan atau keinginan yang hendak ingin kita capai. Contoh, seseorang menilai bahwa belajar menjadi pintar, sehingga ia berkeinginan belajar agar mencapai apa yang diinginkannya. Sedangkan motif dan motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang membangkitkan motif atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Jadi, motivasi merupakan tindak lanjut dari sebuah motif. Contoh, motifnya yaitu seseorang berkeinginan menjadi siswa yang berprestasi, sedangkan motivasinya yaitu kata-kata mutiara menjada wajada,
yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia, sehingga ia akan bersemangat bersungguh-sungguh dalam belajar agar menjadi apa yang ia harapkan. Selanjutnya, tujuan motivasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang akan timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Dan bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya, teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow, yaitu teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Menurut beliau ada 5 tingkatan yang dikenal dengan sebutan hierarki, di antaranya yaitu kebutuhan fisiologis. Contohnya keinginan ada rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rasa aman. Kita ingin merasa aman dan terlindungi, jauh dari berbahaya. Dan yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, yaitu berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki. Maksudnya, kita ingin merasa dimiliki atau dicintai oleh seseorang. Dan yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Contohnya, kita ingin berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Dan yang kelima, kebutuhan akulturasi diri, yaitu mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Dan yang kedua, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Lowe mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme memotivasional, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Dan yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Dan yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Dan yang ketiga, teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak dapat melakukannya sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Dan yang kedua yaitu valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, dan negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari apa yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya teori motivasi berprestasi MC Celan. MC Celan menekankan pentingnya kebutuhan berprestasi, karena orang yang berhasil dalam bisnis dan industri adalah orang yang berhasil mengerjakan segala sesuatu. Ia menandai 3 motivasi utama, yaitu penggabungan, kekuatan atau prestasi, yang menandai sifat-sifat orang yang awam berikut dengan kebutuhan pencapaian, yaitu selera akan keadaan yang menyebabkan seseorang dapat bertanggung jawab secara pribadi. Kecenderungan menentukan sasaran yang pantas dan memperhitungkan resikonya, keinginan untuk mendapat umpan balik yang jelas akan kinerjanya. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang motivasi. Saya mengambil contoh yaitu ada seorang anak semakin rajin dalam belajar dan semakin semangat
dalam menuntut ilmunya. Hal ini tentunya ada dukungan atau dorongan yang menjadikan kita lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Hal ini merupakan suatu respon positif dari orang terdekat ataupun orang tersayang untuk kita agar merubah kebiasaan kita dari buruk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.